Radang amandel merupakan kondisi pada mana amandel mengalami peradangan akibat infeksi, baik oleh virus maupun bakteri. Amandel berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh yang mana melawan infeksi, tetapi kebiasaan buruk dapat memicu peradangan pada organ ini. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang biasa menyebabkan radang amandel dirangkum dari akun Instagram @drkevinmark Kamis. Konsumsi makanan pedas juga keras. Makanan keras seperti keripik dapat melukai tenggorokan, menyebabkan iritasi, kemudian memperparah peradangan. Makanan pedas lalu berbumbu kuat juga dapat meningkatkan produksi lendir dan juga menyebabkan penumpukan lendir di area tenggorokan. Kebiasaan pertama yang mana bikin amandel kamu makin parah adalah makanan pedas, kemudian keras, kayak keripik pedas, basreng pedas, atau bakso dengan sambal pedas. Makan makanan pedas pada waktu tenggorokan akan merangsang keluarnya dahak dan juga bikin tenggorokan kamu makin parah. Olahraga berat. Meski tidaklah secara langsung, namun ada beberapa faktor terkait aktivitas fisik yang digunakan sanggup memicu atau memperparah kondisi ini, khususnya bagi individu yang sudah ada memiliki kecenderungan radang amandel, seperti sistem imun menurun, kurang asupan cairan, olahraga dalam lingkungan tiada sehat. Yang kedua adalah olahraga berat. Saat amandel kamu meradang, ada baiknya istirahat yang cukup selama 2-3 hari agar tubuh kamu pemulihannya maksimal dan juga penyembuhannya lebih besar cepat. Begadang. Kurang tidur dapat memicu stres yang dimaksud beresiko menyebabkan peradangan serta menekan sistem imun pada tubuh, termasuk radang amandel. Dan yang mana paling rutin kamu lakuin gak sadar adalah begadang. Kalau kamu kurang tidur, otak kamu akan melegakan hormon stres atau kortisol. Kortisol yang digunakan tinggi akan menekan sistem imun dan juga memperlambat penyembuhan. Jadi wajib tidur yang cukup. Seorang remaja bernama Lily didiagnosis mengidap gagal ginjal stadium akhir. Mengidap gagal ginjal stadium akhir memproduksi Lily harus menjalani dialisis atau cuci darah secara teratur. Namun, dokter berpendapat bahwa ada kemungkinan perempuan 14 tahun itu membutuhkan transplantasi di dalam masa mendatang. Dia sekarang hidup dengan kondisi yang disebutkan lalu menjalani dialisis beberapa kali seminggu. Bunyi laporan BBC dilansir dari Times of India Kamis. Dalam persoalan hukum Lily, ia merasakan sakit yang dimaksud luar biasa. Ia mengaku lega pada waktu diberitahu akan mengalami koma lantaran rasa sakit yang mana dialaminya. Gagal ginjal stadium akhir terjadi ketika fungsi normal ginjal hampir berhenti. Menurut Mayo Clinic, ginjal menyaring limbah juga cairan berlebihan dari darah yang digunakan kemudian dikeluarkan melalui urin. Gejala umum yang mana terlihat selama tahap ini adalah mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kelelahan, pembaruan pola buang air kecil, nyeri dada, sesak napas, pembengkakan kaki, pembengkakan pergelangan kaki, tekanan darah tinggi, sakit kepala, kesulitan tidur, penurunan fungsi kognitif, kedutan otot, gatal, lalu rasa logam. Pada beberapa individu seperti perkara Lily, beberapa gejala tidaklah terlalu menonjol. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang tuanya tidak ada mengidentifikasi penyakit yang disebut lalu menganggapnya sebagai flu. Ada beberapa alasan yang tersebut menyebabkan seseorang mengidap penyakit gagal ginjal stadium akhir, salah satunya akibat diabetes, tekanan darah tinggi, penyalahgunaan obat, penyumbatan pada saluran kemih, riwayat keluarga dan juga kondisi genetik tertentu. Bethsaida Hospital Gading Serpong menyediakan layanan fertility check-up sebagai langkah awal bagi pasangan yang tersebut ingin mengetahui kondisi kemampuan fisik reproduksi mereka serta memulai perjalanan kehamilan dengan benar. Kesuburan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, permasalahan kesuburan mampu disebabkan oleh gangguan ovulasi, penyumbatan pada tuba falopi, endometriosis, hingga permasalahan hormonal. Sementara itu, pada pria gangguan kualitas lalu kuantitas sperma rutin menjadi faktor utama. Gaya hidup, usia, stres, juga riwayat kebugaran juga turut berperan pada mempengaruhi kesuburan. Dr. Andriana Kumaladewi, dokter spesialis kebidanan juga kandungan di dalam Women's
Health Center Bethesda Hospital menjelaskan bahwa deteksi dini juga penanganan yang mana tepat sangat penting untuk mengatasi permasalahan kesuburan. Banyak pasien yang dimaksud tidaklah menyadari adanya hambatan kesuburan hingga mereka mencoba untuk hamil dan juga mengalami kesulitan. Fertility check up memungkinkan kita untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini kemudian melakukan intervensi yang mana sesuai. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi kondisi tubuh reproduksi secara menyeluruh baik pada pria maupun wanita sehingga kita mampu memberikan rencana penanganan yang mana tepat, ungkap Dr. Andriana. Penting untuk dipahami bahwa kesuburan bukanlah semata-mata permasalahan wanita. Sekitar 30-40% persoalan hukum ketidaksuburan disebabkan oleh faktor pria, juga 30-40% lainnya oleh faktor wanita. Sementara sisanya merupakan kombinasi keduanya atau tidak ada diketahui penyebabnya. Oleh lantaran itu, pemeriksaan kesuburan sebaiknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Fertility check-up di dalam Bethesda Hospital Gading Serpong mencakup berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan hormonal, USG, kemudian HSG untuk mengetahui kondisi tuba falopi. Setiap langkah pemeriksaan dirancang untuk memberikan pandangan lengkap tentang kondisi kesuburan pasien serta menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Musim kemarau yang digunakan panjang serta cuaca yang tersebut semakin panas menjadi tantangan besar bagi kemampuan fisik anak-anak. Sebagai orang tua, penting untuk tak cuma mengandalkan pola makan sehat tetapi juga memberikan dukungan tambahan suplemen yang tepat. Nutrisi yang mana seimbang serta proteksi dari didapat menjadi kunci utama pada menjaga imunitas anak tetap saja kuat. Anak-anak lebih banyak rentan terhadap dehidrasi kemudian infeksi selama musim kemarau. Oleh sebab itu orang tua harus proaktif menjaga kondisi tubuh mereka. Suhu tinggi dapat merusak kekuatan daya tahan tubuh sehingga penting untuk meyakinkan anak-anak bahwa mendapatkan asupan nutrisi juga hidrasi yang memadai sebagai langkah awal untuk menguatkan sistem imun mereka, kata praktisi bidang kesehatan publik Dr. Ngabila Salama. Dr. Ngabila Salama juga menekankan perlunya perhatian terhadap pola makan anak, khususnya pada pemilihan makanan yang mana kaya akan vitamin dan juga mineral, seperti vitamin C, D, serta zinc. Sayuran hijau, buah-buahan seperti jeruk lalu stroberi, juga kacang-kacangan merupakan sumber nutrisi yang tersebut sangat baik. Dr. Ngabila Salama juga merekomendasikan suplemen herbal dapat menjadi tambahan yang mana bermanfaat membantu kebugaran anak di area masa sulit ini. Bahan-bahan alami seperti temulawak serta meniran sudah lama dikenal mampu meningkatkan imunitas secara tradisional. Produk-produk ini dapat diberikan dengan aman terhadap anak namun masih perlu dipastikan sesuai dengan dosis yang mana direkomendasikan, kemudian terus-menerus konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan suplemen untuk anak. Dr. Ngabila Salama menambahkan bahwa orang tua dapat melakukan beberapa langkah simpel untuk menjaga kondisi tubuh anak selama kemarau, seperti menyediakan makanan segar dan juga bergizi setiap hari, melakukan konfirmasi anak cukup istirahat, juga menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Memilih pakaian yang mana ringan serta mengangkat keringat juga sangat penting untuk menjaga kenyamanan anak. Dengan kombinasi nutrisi yang mana baik, hidrasi yang mana cukup, lalu dukungan dari suplemen herbal, anak-anak dapat tetap memperlihatkan sehat dan juga kemudian terlibat meskipun cuaca sedang panas.